Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala. Tuhan dan Raja di atas segala. Raja kara di bawah kolong langit. Ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini ada orang lumpuh berjalan. Apakah itu berbicara tentang orang ini di Kisah Para Rasul 3? Ternyata bukan. Kita juga sepertinya bisa berjalan kiri kanan, bisa gini. Ternyata dunia ini menuju kelumpuhan. Ya, pakar-pakar perekonomian, perdagangan, dan perpolitikan memprediksi bahwa tahun depan gelap. Dunia makin hari makin gelap. Artinya kesulitan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Alkitab katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi di Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 5 dikatakan di situ, orang percaya harus punya pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan. Amin. Yang pertama, kisah seorang laki-laki lumpuh di depan gerbang Bait Allah. Gerbang itu bernama Gerbang Indah. Yang oleh Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan, lihat kepada kami. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangun, bangkit, dan berjalanlah. Seketika itu pun berjalanlah orang lumpuh itu. Luar biasa. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Itu yang pertama. Hal yang kedua, hal ini membuktikan bahwa kuasa kesembuhan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan Yohanes, artinya kepada kita juga orang percaya, yang yakin sungguh-sungguh, harus diakui dahsyat dan luar biasa. Bukan emas dan perak yang mereka berikan. Tetapi Petrus katakan, lihatlah kepada kami. Lihat apa? Imannya yang Petrus punya. Bangun, bangkit, dan berjalan. Saudara bisa bayangkan seketika itu terjadi juga mujizat. Dunia mungkin akan lumpuh. Tetapi kalau kita berdoa terus-menerus berharap dan bergantung sama Tuhan, mujizat tetap akan terjadi. Yang ketiga, bukan Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi perkataan iman dan pernyataan iman kepada orang lumpuh itu yang mengakibatkan terjadilah mujizat kesembuhan. Ayat 4 sampai ayat 6. Itu dia. Pernyataan iman itu yang mereka ungkapkan. Jadi kalau kita percaya, kita nggak boleh diam-diam. Kita harus bilang, aku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat, proses kesembuhan pun dimulai. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini dia. Seketika juga, kuatlah kaki dan mata kakinya. Ayat 7b. Yang kelima, luapan kegembiraan. Luar biasa. Seorang lelaki yang lumpuh. Ini adalah tanda kehadiran Tuhan Yesus bagi semua hamba-hambanya yang setia. Pasti mujizat terus terjadi, terus melompat dan memuji-muji Allah di dalam baitnya. Ingat janjinya dalam Markus 16 ayat 17-18. Amin. Yang keenam, seluruh rakyat melihat dia berjalan. Nah, ini ada kesaksian hidup. Mujizat itu terjadi harus diceritakan kepada orang lain yang mungkin belum percaya atau yang percayanya setengah-setengah. Kesaksian orang lumpuh meneguhkan tanda-tanda, heran, dan mujizat. Prediksi dan ramalan para pakar tentang masa depan bisa menakutkan. Dan sepertinya dunia dalam keadaan lumpuh, tetapi Tuhan Yesus tetap adalah pengharapan kita, terang bagi dunia ini. Dan Dia tidak akan meninggalkan orang percaya yang terus-menerus berseru dan mengharap kepadanya. Haleluya. Amin. Dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup menolongku terus. Dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup,
Yang lumpuh pun berjalan, yang buta lihatlah, dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup menolongku terus. Oh, ku tahu Yesus sanggup menolongku terus. Amin. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Pengharapannya itu kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin.